Pemirsa, kini kita ikuti keterangan pers tentang hasil rapat koordinasi di Kemenko Maritim, Jakarta. Itu wajar ada tarik-menarik. Tetapi kebijakan publik yang bagus itu seharusnya mengakomodasi kepentingan negara, mengakomodasi kepentingan publik atau rakyat, dan yang ketiga tentu mengakomodasi juga kepentingan swasta bisnis. Jadi tidak bisa kita rumuskan satu kebijakan hanya mementingkan satu pihak. Ya, kalau negaranya saja, rakyat belum tentu dapat apa-apa. Kalau rakyat aja juga bisa-bisa nggak jalan, ya, atau swasta aja juga nggak betul. Jadi di dalam setiap kebijakan publik kita harus kombinasikan ketiga, ya, hal ini. Nah, dalam kaitan itu pertemuan kami tadi sangat produktif, sangat kondusif, bahwa kita semua sepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Nah, dalam menganalisa, membahas, dan menyelesaikan masalah ini, kita tidak boleh terlalu emosional. Karena apa? Karena ini semua ada ilmunya. Ya, misalnya ada kekhawatiran tentang banjir, itu sains untuk flood control atau ilmu pengetahuan bagaimana mengurangi banjir, itu semua ada hitungan-hitungan, ada ahli-ahlinya. Ya, jadi kita biasakan di dalam membahas masalah yang kontroversial ini untuk tetap berpikiran berhati dingin. Kita analisa boleh, debat keras boleh, tetapi tetap berhati dingin, tidak emosional, karena kita bisa cari solusi yang terbaik. Nah, yang lain menyangkut soal reklamasi itu sendiri. Ini hal yang biasa sekali. Di seluruh dunia banyak terjadi reklamasi, bukan hanya di Indonesia. Yang penting reklamasinya itu tadi memenuhi tiga objektif tadi: kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan dari segi bisnis lah, supaya tiga-tiganya ada sinergi. Nah, kalau ada risiko-risiko menyangkut lingkungan hidup, menyangkut risiko daripada banjir dan sebagainya, diselesaikan secara teknis. Nah, dalam kaitan itu, kalau boleh kami simpulkan, tadi kesimpulannya begini: reklamasi merupakan salah satu pilihan lah di dalam pembangunan, bisa tanpa atau dengan reklamasi. Memang ada manfaatnya, tapi juga ada risikonya. Manfaatnya saya kira sudah jelas, risikonya kita harus kurangi sekecil mungkin. Yang ketiga, memang ada bolong-bolong di dalam peraturan dan undang-undang. Ya, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, kemudian direvisi juga dengan tahun 2014. Ada Undang-Undang tahun 2007, ada Perpres 122 2012 dan sebagainya. Tentu kalau kita bahas ini nggak habis-habis debatnya nih, mana yang lebih penting, mana yang lebih itu, tapi tentu ada hierarkinya. Satu undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari Perpres atau Kepres. Ya, peraturan yang lama tentu dikalahkan dengan undang-undang yang baru. Ya, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya. Nah, dalam kaitan itu, agar semua objektif ini bisa dicapai, kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah, untuk itu tadi segera diputuskan akan dibikin joint committee
komite gabungan supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Dari Ibu Siti itu akan ada 2 dirjen soal lingkungan hidup, 2 direktur yang akan jadi anggota dari komite ini. Demikian juga dengan departemennya Ibu Susi Kelautan, ada 2 dirjen dan 2 direktur. Kemudian dari Departemen Dalam Negeri ada juga 2 dirjen. Kemudian juga akan ada dari Sekap, dan dari kami sendiri ada 2 deputi dibantu dengan Chief Legal Advisor kami Pak Ketua Hasibuan, dan 1 lagi nanti ada Pak Bambang ahli planner kami. Nah, mulai hari Kamis bapak-bapak ini akan mulai merapatkan apa saja yang perlu diselaraskan dari aturan-aturan yang ada. Mereka melakukan audit tentang peraturan yang sudah ada, apa yang masih bolong, apa yang perlu diperbaiki. Oh, yang DKI saya malah. Jadi dari DKI ada Deputi Gubernur, ada Ketua Bapeda, ada 2 lagi asisten pembangunan, sama 1 lagi ya, ada Deputi Tata Ruang, ada Bapeda, ada Dinas Kelautan, Asbang, Biro Hukum, dan tim Gubernur dan Percepatan. Jadi saudara, jelas, clear, kita mau menyelesaikan masalah ini secara tuntas, tapi sekaligus juga karena ada kasus-kasus yang sejenis di seluruh Indonesia, kesepakatan dan peraturan yang diperbaiki ini bisa jadi reference untuk kasus-kasus lainnya, termasuk di wilayah-wilayah lainnya. Demikian, terima kasih. Barangkali Ibu Siti mau menambahkan. Terima kasih Bapak Menko yang terhormat. Kawan-kawan, yang terkait dengan KLHK ada 2 bagian. Pertama, bahwa AMDAL pulau-pulau yang sifatnya tunggal itu dinilai belum cukup, karena kita harus lengkapi dengan kajian kewilayahannya. Jadi istilahnya kajian lingkungan hidup strategis. Tadi disepakati bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan duduk bersama untuk melihat bagaimana wilayah ini secara keseluruhan, dan nanti kita lihat kaitannya dengan Pemda Provinsi Banten dan Pemda Jabar. Jadi kita harus lihatnya seluruhnya pantai utara. Itu namanya KLHS. Itu bagian pertama. KLHS ini akan melengkapi rancangan Perda DKI yang dibahas tentang zonasi yang kemarin oleh DPRD di stop, tetapi memang ada kebutuhan untuk diperolehnya Perda DKI yang menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus rancangannya itu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Apa isinya? Isinya terkait dengan renstra, zonasi, renstra dan zonasi sebetulnya. Karena syarat menurut undang-undang untuk reklamasi itu ada 4, yaitu renstra, zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih pemerintah Provinsi DKI cukup kooperatif untuk kita melakukan pengawasan, istilahnya second line law enforcement. Jadi AMDAL ataupun izin lingkungan ataupun kondisi lingkungan di lapangan dengan situasi yang ada sekarang sudah dianggap menjadi masalah yang serius, maka menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan pengawasan dan investigasi kepada setiap izin lingkungannya langsung di lapangan kepada pemrakarsa. Jadi 3 indikasi yang akan dinilai atau diamati atau didalami di lapangan, yaitu pasal 73 Undang-Undang 32 2009 menyangkut pencemaran, menyangkut kerusakan lingkungan hidup, dan menyangkut keresahan sosial masyarakat.
Jadi inilah nanti yang menjadi instrumen konkret pemberhentian itu, karena nanti dikaitkannya dengan sanksi administratif. Jadi begitu kondisinya. Jadi dua hal itu yang menyangkut atau terkait dengan kementerian kami di lingkungan hidup dan kehutanan. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya singkat saja menambahin informasi dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya bahwa KKP berpendirian bahwa rekomendasi dari Menteri Kelautan Perikanan itu penting. Yang kedua adalah harus ada rencana zonasi juga untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu yang harus dijalankan. Dan terima kasih akhirnya kita bisa duduk bersama. Terima kasih Pak Menteri untuk bisa melakukan itu dalam satu komite kecil untuk segera menyelesaikan masalah-masalah. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Saya cuma mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko, juga Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, juga dari Menteri KKP Kelautan Perikanan, diwakili Pak Dirjen Pak Tio. Saya kira supaya polemik ini selesai. Jadi pertama, kita sepakat bahwa reklamasi ini tidak ada yang salah. Nggak ada salah dengan reklamasi. Nggak ada cerita reklamasi ini akan buat tenggelam Jakarta. Nggak ada cerita reklamasi ikan pada mati, ini Teluk Jakarta. Tapi sekarang kita sadar ada tumpang tindih peraturan. Termasuk juga kami diuntungkan, misalnya Pulau OPQ, kita mau bikin Port of Jakarta. Dengan melalui peristiwa ini, kita bisa sekalian luruskan saja soal OPQ. Jadi MNOPQ bisa buat Port of Jakarta kerjasama dengan Port of Rotterdam. Karena kalau tidak masuk dalam pelabuhan, konsep yang baru, kami mesti menyediakan fasum-fasos 45%. Bagaimana pelabuhan mau menyediakan fasum-fasos? Nah ini juga, tadi juga ada dari Kemendagri, dari lupa juga, dari Ibu nggak datang tadi. Kita juga terima kasih pada Kemendagri. Kabupaten Tangerang pernah menggugat, mau minta batas pulau. Jadi kalau dia menang, itu Pulau Seribu masuk semua, termasuk Pulau AB. Nah melalui ini, ada Mendagri juga sudah di MA, bahwa AB dan Pulau Seribu itu tetap menjadi bagian dari DKI Jakarta. Nah saya kira ini satu inisiatif yang baik dari Pak Menko. Saya yang paling ringan, kalau nggak saya diserang melulu. Terima kasih Pak. Jadi demikianlah saudara-saudara kesimpulan tadi. Kita ingin selesaikan masalah ini sebaik mungkin. Kalau ada resiko atau dampak negatifnya, kita harus upayakan supaya resiko dan dampak negatif itu sekecil mungkin, dan akan ditindaklanjuti oleh joint committee itu tadi. Nanti juga dari kantornya Pak Yonan juga akan ikut, ya, sehingga bisa tuntas menyangkut reklamasi di